Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita jumpa dengan channel Jejak Semesta 65. Syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat melaksanakan tugas-tugas atau aktivitas sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, beberapa waktu yang lalu Profesor Dr. Quraish Shihab di dalam sebuah video beredar bahwa mengungkap tentang soal perjanjian Najran. Perjanjian Najran adalah di dalam sejarah memang tidak banyak diulas ya, tetapi di dalam video itu seakan-akan dibacakan. Ada video yang satu kita lihat beredar itu bahwa Profesor Quraish mengatakan bahwa Rasulullah ketika di Medina itu melakukan perjanjian dengan kaum Nasrani di daerah yang terkenal dengan nama Najran. Najran adalah satu wilayah yang kebanyakan dihuni oleh mereka yang beragama Nasrani, sehingga pada suatu ketika mereka datang kepada Rasulullah dan seakan-akan membuat semacam perjanjian, di mana dalam satu perjanjian itu menurut video yang beredar yang ini oleh Quraish Shihab itu adalah bahwa Rasulullah memberikan perlindungan total kepada orang-orang Nasrani dan sampai akhir zaman. Saya kemudian sebetulnya itu tidak ada masalah dalam konteks bermasyarakat kita ya, di dalam apalagi kalau kita bawa dalam konteks Indonesia. Bagi kita di dalam Islam itu sudah jelas tentang konteks konteks saling menghargai dan pergaulan bermasyarakat ya, kemudian hubungan antar masyarakat yang walaupun berbeda keyakinan kita selalu harus menghormati, apalagi dasar kita adalah Pancasila, terutama kepada masyarakat yang penganut agama-agama yang sebetulnya Islam, Kristen, dan Yahudi itu punya akar yang sama, punya nabi-nabi yang relatif sama sebelum-sebelumnya. Memang ada beberapa hal berbeda secara mendasar dalam konteks tauhid ataupun pengakuan terhadap kenabian yang nabi-nabi yang membawa agama-agama tersebut. Saudara sekalian, kita karena itu tidak ada masalah kalau kita dalam rangka untuk membangun solidaritas berbangsa dan bernegara, terutama dalam konteks kerukunan antar umat beragama. Tetapi ada sesuatu yang mengganggu di dalam video itu, bahwa dibacakan itu, saya masih ingat betul bahwa video itu ada Najwa Shihab, kemudian Najwa Shihab membacakan Quraish Shihab ini ya, memperlihatkan satu kertas, kemudian seakan-akan ya kita pahami adalah semacam dokumen perjanjian Najran yang berbunyi diantaranya seperti itu, bahwa Rasulullah memberikan perlindungan sampai akhir zaman, bahkan memberikan penghargaan terhadap keyakinan mereka. Saya tergelitik karena ternyata setelah saya buka ya, misalnya kitab Sirah Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi ya, dan perjuangannya, misalnya Ibnu Ishaq ya, Sirah Nabawi yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ini yang kemudian disyarah oleh Ibnu Hisham. Ini kitab-kitab yang paling awal di dalam sejarah Nabi dan umumnya menjadi rujukan para sejarawan di kemudian hari tentang Nabi Muhammad. Kemudian juga ada kitab yang paling tua juga, yaitu pada tahun yang itu namanya kitab Pakar Sejarah Islam Klasik, yang pada tahun 130 sampai 207 Hijriah masa hidupnya, namanya Al-Waqidi. Ini misalnya Al-Waqidi. Nah, kitab ini kita cek tentang soal perjanjian Najran itu antara Rasulullah dengan kaum Kristen yang hidup di seputar Medina, malah dikatakan di situ bahwa dia daerah itu agak ke selatan, ke timur daya kalau saya tidak salah, itu ke pinggir pesisir pantai. Mereka datang, ada yang sumber mengatakan ada yang 80 orang, ada yang 60 orang. Di dalam kitab-kitab seperti kitab Al-Waqidi ini hampir tidak ada sama sekali kita cek tentang soal Najran ini. apalagi dituangkan dalam bentuk dokumentasi tertulis, misalnya seperti perjanjian Hudaybiyah secara rinci
antara kaum muslimin Medina dan kafir Quraisy. Itu tidak ada disinggung sama sekali tentang Nazar. Padahal kitab ini menjadi induk rujukan sejarah tentang sirah atau sejarah Nabi Muhammad SAW. Itu tidak ada. Kemudian juga di kitab yang tadi Ibnu Hisham tadi, itu juga disinggung, yaitu bukan hanya Kristen tetapi juga Yahudi. Tapi sangat sedikit sekali secara umum saja. Nah, kemudian di dalam kitab Profesor Philip Kahiti, History of the Arabs ini, satu bab memang itu dibahas tentang sejarah hidup Nabi, tetapi juga sama sekali tidak disinggung soal perjanjian Najran yang seperti diinikan oleh Profesor Quraisy itu. Nah, kalau di dalam sejarah hidup Nabi yang ditulis oleh Dr. Muhammad Hussein Haikal memang ada, tetapi hanya sepintas. Itu utusan sekitar angkanya sama 60 orang. Kemudian yang datang ke Medina, dan kemudian Rasulullah dalam bincang-bincang itu Rasulullah kemudian mempersilahkan mereka ada waktu salat, disuruh mereka salat di Masjid Nabawi yang sekarang itu Masjid Rasulullah pada saat itu. Nah, memang agak sedikit jelas itu ada di buku tentang kisah hidup Nabi Rasulullah ini yang ditulis oleh Dr. Martin Links yang kemudian masuk Islam dengan nama Abu Bakar Siraj ad-Din ini. Sedikit, tapi tidak seperti persis yang digambarkan oleh Quraisy Shihab. Bahkan Profesor Quraisy Shihab sendiri di dalam buku yang ditulis tentang sirah Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad SAW yang ditulis oleh Profesor Quraisy Shihab sendiri itu juga tidak ada menyatakan menjelaskan tentang ada dokumen perjanjian yang sebagaimana yang kita pahami sebuah perjanjian antar Nabi Muhammad dengan kaum Kristen. Yang kita pahami, jadi agak jelas itu cuma di dua kitab ya, Martin Links tadi atau Abu Bakar Siraj ad-Din dan Profesor Quraisy Shihab. Ada memang sedikit disinggung dari sejarah hidup Nabi Muhammad yang ditulis oleh Muhammad Hussein Haikal yang terkenal itu. Nah, karena itu menurut saya tidak perlu terlalu berlebihan seakan-akan, apalagi ada kata-kata sampai akhir zaman misalnya. Padahal itu kan bahkan tidak ada dokumen. Andaikan ada dokumen itu tentang perjanjian Najran yang dokumen tertulis, itu tentunya Pak Profesor Quraisy Shihab sudah akan cantumkan di dalam bukunya. Padahal ternyata dokumen itu juga tidak ada. Jadi hanya gambaran biasa yang umumnya digambarkan. Paling tidak dua kitab sejarah tentang Nabi, Martin Links atau Abu Bakar Siraj ad-Din, kemudian ditulis sendiri oleh Profesor Quraisy Shihab yang mengatakan bahwa ada pada suatu ketika di kira-kira 2 tahun sebelum Rasulullah SAW wafat, ada sekelompok kaum Nasrani datang ke Medina ketemu Rasulullah dan tujuan untuk berdialog tentang soal-soal keagamaan. Demikian juga dikatakan oleh Marx ini juga sama seperti itu. Tetapi karena tidak ada titik temu, karena keyakinan mereka pada saat itu soal Trinitas, sehingga turunlah ayat-ayat yang menjelaskan itu. Bahkan ada karena ada yang mengatakan bahwa agak ketat begitu. Kalau menurut versi Muhammad Haikal mengatakan kelompok ini datang sengaja untuk mendebat Nabi soal ajaran Islam dengan keyakinan kepada Allah dan keyakinan mereka tentang Yesus Kristus atau Trinitas. Nah, sehingga mereka di dalam pada saat itu Rasulullah mengatakan bahwa Nabi mengatakan Isa ada seorang nabi yang dirahmati oleh Allah, bahkan dia tidak lahir tanpa bapa. Sehingga mereka bertanya, mana mungkin seorang yang lahir tanpa bapa. Kemudian turunlah ayat yang mengatakan bahwa kami menciptakan permisalan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan permisalan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Nah, karena tidak ada titik temu, karena pada saat itu mereka juga punya keyakinan tentang Trinitas, sementara Rasulullah mengajarkan tentang Tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga
Rasulullah mengajak mereka dan memang bersandar kepada wahyu yang turun pada saat itu untuk sumpah mubahalah. Jadi mereka tidak mempercayai kenabian Muhammad. Jadi bahwa seakan-akan informasi yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan wahyu dari Allah, maka diajak seluruh keluarganya. Nabi itu pada pagi hari itu ngajak istri Aisyah kemudian anak-anaknya untuk sumpah termasuk Fatimah, kemudian mau sumpah mubahalah. Mana yang benar, apakah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu benar, ataukah apa yang disampaikan oleh para utusan Kristen termasuk pendeta di antara pendeta itu benar. Namun pagi harinya di dalam baik itu di Quraisy Shihab termasuk di Martin Lins, kemudian juga kalau di Muhammad Haikal tidak terlalu rinci, tetapi yang dua kitab klasik itu sama sekali tidak disinggung secara ini, apalagi Profesor Philip Kahiti itu tidak ada tentang itu. Nah, jadi ketika Rasulullah sudah siap, mereka melihat sampai bawa pakai jubah yang besar, kemudian untuk sumpah mubahalah, mana apakah Rasulullah itu benar menyatakan apa yang disampaikan itu dari wahyu atau bukan, dan menentang kaum Nasrani itu. Kemudian kaum Nasrani mengatakan tidak perlu sampai ke situ, mereka tidak mau sampai, jangan sampai takut, jangan sampai dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka hanya minta supaya karena mereka bagian dari kekuasaan Islam, mereka minta perlindungan dari kekhalifahan Islam atau negara Islam pada saat itu yang dipimpin oleh Rasulullah, minta perlindungan jiwa, harta, dan mereka harus membayar diat atau zakat atau pajak, bukan zakat ya, pajak waktu itu. Dan kemudian mereka minta ada utusan yang dipercaya Rasulullah untuk bersama-sama mereka kembali ke Najran untuk memungut pajak di kalangan mereka. Nah, itu kesepakatannya sampai di situ, tetapi tidak ada kata-kata bilang sampai akhir zaman bahwa apa yang seakan-akan mengatakan bahwa Rasulullah membenarkan ajaran Kristen, ya, ajaran Kristen itu ajaran yang benar misalnya. Padahal di dalam dialog baik itu di Quraisy Shihab maupun ditulis oleh Martin List, termasuk juga syirah yang ditulis oleh Muhammad Haikal, itu tidak seperti itu. Nah, karena itu menurut saya Pak Quraisy Shihab, walaupun semangatnya kita bisa baca bahwa itu dalam rangka untuk membangun solidaritas keagamaan kita atau hubungan baik dengan kelompok-kelompok agama yang lain, atau yang istilah dengan kita adalah kita saling menghormati antar ini, tetapi jangan terlalu jauh seakan-akan membenarkan dalam konteks sejarah ada seperti itu, bahwa sampai akhir zaman dan seakan-akan membenarkan bahwa ajaran yang dibawa oleh yang diyakini ajaran Trinitas yang diyakini oleh kaum Nasrani itu dibenarkan oleh Rasulullah. Tidak begitu ininya konteks sejarahnya. Jadi bukan berarti kita mengabaikan saudara kita yang beragama, itu konteksnya lain. Itu kan hubungan kita berbangsa, hubungan kita bermasyarakat, dan masing-masing keyakinan harus kita hargai dan hormati. Tetapi jangan karena itu kemudian kita mencoba belok-belokan, menambahkan sejarah masa lalu, apa yang terjadi di masa Nabi itu dengan keinginan-keinginan kita, menambahkan sehingga membingungkan kita. Jadi seakan-akan juga di video itu seakan-akan sebetulnya tidak ada masalah antara Kristen dan Islam itu dalam konteks keyakinan maupun seakan-akan Nabi membenarkan tentang keyakinan mereka di dalam penjelasan video itu yang kemudian membuat saya terganggu. Kemudian saya coba membuka, ada sekitar 7 kitab sejarah Nabi yang tadi saya sudah sampaikan, itu ternyata tidak seperti itu. Bahkan dokumen di seluruh kitab ini yang 2 diantaranya menjadi rujukan kitab klasik para sejarawan dunia, yaitu Al-Waqidi, kitab yang ditulis oleh pakar sejarah Islam klasik itu Al-Waqidi, yang disebut dengan kitab yang namanya kitab Al-Maghazi ini, sama sekali nggak ada disinggung tentang masalah Najran itu. Bahkan di dalam Ibnu Ishaq, kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq yang disyarah oleh dan ditahqiq oleh Ibnu Hisham, ini justru bukan cuma Kristen, itu juga termasuk kaum Yahudi. Diberi perlindungan kepada mereka bagi mereka yang mengikuti tidak membangun permusuhan terhadap umat Islam pada saat itu, dan mereka di bawah daulat kepemimpinan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi mereka hanya dijamin keamanannya
dijamin keamanan gereja-gereja mereka di kalangan Nasrani, dan mereka membayar pajak sebagaimana yang lainnya karena mereka di bawah perlindungan negara yang dipimpin oleh atau di bawah kepemimpinan Rasulullah pada zaman itu. Nah, tetapi tidak ada tambahan-tambahan seperti yang ini oleh 9 sampai akhir zaman dan lain sebagainya, itu nggak ada. Malah justru terjadi perbedaan yang sangat tajam antara Rasulullah dengan para pendeta yang hadir pada saat itu tentang soal keyakinan tentang Nabi Isa, karena mereka pada itu sebetulnya sudah percaya terhadap Trinitas, sementara Rasulullah kan tauhid. Nah, kemudian mereka mungkin karena seakan-akan mengatakan bahwa Rasulullah bukan seorang nabi, kemudian membantah, kemudian turunlah wahyu, dan kemudian Rasulullah bilang kita mubahalah, kita pertarungan seluruh keluarga kita. Tapi ternyata para utusan kaum Kristen ini tidak berani. Mereka mengatakan tidak perlu sampai ke situ, nanti kita dapat musibah dan apa-apa. Ya, kemudian sudah berakhir dengan sudah kalau begitu kalian dijamin keamanan kalian, kemudian gereja-gereja kalian dilindungi, kemudian kalian harus membayar pajak seperti warga negara yang lainnya. Kira-kira begitulah ininya. Jadi maksud saya bahwa kita boleh untuk memperkuat konteks persaudaraan sosial kita, tetapi jangan konteks sejarah ini jangan ditambah-tambah yang bisa membawa kepada kerusakan keyakinan masing-masing. Apalagi ini di bawah-bawah, ini kan diperankan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga bisa membuat salah tafsir dari masing-masing, baik itu Kristen maupun penganut Islam terhadap soal soal perjanjian yang dikatakan sebagai perjanjian Najran itu. Nah, demikianlah saudara sekalian, inilah hal singkat yang ingin saya sampaikan, tentu berdasarkan hasil pengecekan dari seluruh kitab sejarah yang baik itu yang klasik maupun yang modern, bahkan ditulis sendiri oleh Muhammad Quraisyihab, Profesor Muhammad Quraisyihab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.